Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS di kesehatan saya dengan dosen pembimbing Dr. Haji Ahmad Alim LCMA dan saya sendiri yaitu Zulfa Fitriani Rizky dari kelas reguler 4B. Di sini ada 7 materi. Materi pertama yaitu tentang kesehatan lingkungan, materi kedua tentang kesehatan jiwa, materi ketiga yaitu determinan kesehatan perspektif Islam, materi keempat kesehatan produksi perspektif Islam, materi kelima menanggulangi wabah LGBT, materi keenam pelayanan kesehatan Islami, dan materi terakhir yaitu Islamisasi masyarakat. Kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Islam bicara tentang masalah lingkungan karena lingkungan ini bukan sekedar isu lokal, tapi sudah menjadi isu global karena memiliki dampak yang serius di dalam kehidupan manusia dan alam. Kerusakan yang ada di daratan maupun di lautan disebabkan karena ulah manusia itu sendiri. Jadi, memang faktor utamanya adalah faktor sumber manusia. Materi kedua yaitu tentang kesehatan jiwa. Jiwa adalah bagaimana roh manusia sudah menyatu di dalam jasadnya. Jiwa yang tidak dididik dengan benar, maka akan berpotensi kerendahan atau sesuatu yang menyebabkan manusia menjadi hina. Tugas manusia itu mendidik jiwa supaya menjadi takwa. Mendidik jiwa itu penting karena tanpa jiwa, ya manusia itu hilang kemanusiaannya karena hakikat manusia itu di jiwanya. Allah tidak melihat fisik manusia, tetapi Allah melihat kesucian jiwanya. Menurut Imam Al-Ghazali yang dituliskan dalam bukunya yang berjudul Minhajul Abidin, ada 3 perkara yang mengotori jiwa. Yang pertama, manusia terlalu cinta pada dunia. Yang kedua, terlalu bergantung pada makhluk. Dan yang terakhir yaitu gangguan dari bisikan setan. Kita masuk ke materi ketiga, yaitu determinan kesehatan perspektif Islam. Sehat dalam Islam yaitu sehat secara fisik, lahir dan batin, tidak bisa dipisahkan dan saling mempengaruhi serta melengkapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam yaitu ada 1 berdoa, 2 sholat tahajud, 3 perilaku pola hidup, 4 faktor sosial, 5 lingkungan, 6 genetik, 7 pelayanan kesehatan, 8 pengetahuan, 9 latar belakang budaya, 10 faktor emosional, dan yang ke-11 yaitu faktor ekonomi. Kondisi sehat seseorang dalam Islam juga dipengaruhi oleh keimanan dan ibadahnya sendiri. Semakin dalam dan tinggi keimanan seseorang akan memberikan pengaruh ketenangan pada jasad atau tubuhnya, contohnya sholat dan berpuasa. Materi keempat yaitu tentang kesehatan reproduksi perspektif Islam. Kesehatan reproduksi adalah kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi, serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit atau kecacatan. Berkaitan dengan bagaimana kesehatan reproduksi untuk kaum ibu dalam perspektif Islam. Yang pertama, haid. Wanita yang sedang haid diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu mubtadi'a, yang kedua mu'tadah, dan yang ketiga yaitu mutahayyirah. Yang kedua masa kehamilan, ketiga persalinan, yang keempat menyusui, dan yang kelima perawatan. Kita masuk ke materi yang kelima yaitu menanggulangi wabah LGBT. Upaya pencegahan ideologi, paham, dan perilaku penyimpangan agar tidak tersebar di tengah masyarakat yaitu yang pertama, memperbaiki akidah atau paradigma berpikir masyarakat dengan mengenalkan bahwa manusia lahir secara fitrah. Jadi, tidak ada fitrahnya LGBT disebabkan karena keturunan. Meluruskan cara pandangnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan dan tidak menghendaki kaum LGBT. Diperbaiki cara berpikirnya dan diluruskan dengan ilmu agar bisa mengurangi gerak keluar lingkup dari ideologi yang berbahaya atau menyimpang ini.
Yang kedua, yaitu diterapi dari sisi sikap, jangan sampai tasyabuh serupa atau laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ini salah satu hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, serupa dan menyerupai dari tampilan fisiknya, gayanya, mimik bicaranya, dan cara berpakaiannya atau bersikapnya. Upaya yang dilakukan salah satunya yaitu terapi dengan cara diruqyah. Kita masuk ke materi keenam yaitu pelayanan kesehatan Islami. Nilai atau prinsip yang harus dibangun dalam memberikan pelayanan kesehatan Islami, yang pertama ada nilai ihsan, yang kedua nilai rahmah atau kasih sayang, yang ketiga nilai an-nusrah atau nilai pertolongan, yang keempat prinsip al-manfaah atau nilai manfaat, yang kelima prinsip al-ayusri yaitu memberikan kemudahan, yang keenam prinsip ma'ruf berbuat baik kepada orang lain sesuai urufnya. Yang ketujuh, prinsip asurur, yaitu memberikan kebahagiaan. Yang terakhir yaitu ada prinsip ukhuwah, atau membangun tali persahabatan. Kita masuk materi yang terakhir, yaitu islamisasi masyarakat. Adapun peran tenaga kesehatan di masyarakat, yaitu satu, tidak hanya sekedar membimbing dan memberikan penyuluhan secara normatif di masyarakat, tetapi juga sebagai dai kesehatan untuk berdakwah melalui sikap dan akhlak. Yang kedua, salah satu bagaimana membangun masyarakat melalui aktivitas dalam dunia kesehatan, yaitu harus berpijak berdasarkan ilmu. Jika mendapatkan suatu informasi, harus dicek terlebih dahulu kebenarannya. Yang ketiga, yaitu harus memiliki prinsip dan niat dalam melakukan penyuluhan dalam masyarakat dengan melakukan dakwah khairu ummah. Artinya, harus selalu memiliki keinginan kuat bagaimana menyelamatkan dan menyehatkan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai komunitas pilar peradaban. Islamisasi masyarakat tidak akan tercapai kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Sebagai contoh untuk masyarakat, jiwa yang baik akan mengeluarkan energi yang positif dalam kehidupan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa inti dari semua kebijakan adalah husnul khuluq atau kepribadian yang soleh, dan semua keburukan yang terjadi di masyarakat disebabkan karena buruknya kepribadian. Jiwa yang dipenuhi dengan was-was dosa akan merusak moralitas dan akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.